Nah, kalau ini kita harus kalau misalnya kita sudah memiliki sebuah denah rumah seperti ini, kita harus hatch ya ini ya. Mulai dari misalnya kita kamar tidur gitu ya. Nah, caranya adalah kita tinggal klik hatch, kemudian kita pilih kotak-kotak misalnya seperti ini, biar ini kan masih diagonal ya. Nah, kemudian kita pick point ya. Kita pick point, kita taruh di sini. Nah, terkadang itu ininya besar sekali gitu ya. Nah, scale-nya kita kecilin misalnya 0,1 misalnya. Masih misalnya 100 10 itu enggak tahu ya. Nah, ini kalau misalnya terlalu kecil gitu ya, kita tinggal mainkan aja ini 100 misalnya. Nah, keluar kan. Ini di ini apa? Di scale-nya dari ini. Misalnya 200 misalnya. Nah, gitu. Atau 300 misalnya. Nah, angle-nya di sini, angle dari hatch ini. Ini kan 45 derajat, kita bisa minus 45. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih. Nah, kemudian jangan lupa close hatch editor. Nah, ini kita masukkan ke layer. Nah, kita pilih layernya itu mohon maaf ini layernya di sini masih belum ada ya. Ini masuknya ke di home. Nah, ini adalah layer-layer, nanti saya jelaskan layernya. Kita masukkan layer baru arsir gitu ya. Enter, arsir ini default warnanya adalah abu-abu misalnya. Nah, ini kita masukkan ke home. Masuk di arsir. Otomatis dia berubah jadi warna abu-abu. Nah, untuk menetapkan defaultnya tetap di arsir, kita klik sini. Nah, begitu juga di sebelahnya, kita beri hatch lagi. Ya. Kita beri hatch lagi di sini. Nah, di sini. Wah, ini terlalu terlalu rapat, setting lagi lupa gitu ya. Nah, Anda bisa ini oke dulu ya, di oke dulu tadi. Nah, Anda bisa pakai match properties. Match properties yang di sini samakan dengan yang di sini. Enter, beres ya. Satu lagi ya, mungkin saya terlalu cepat. Klik hatch ya. Kemudian pick point di sini. Oke dulu ya. Nah, di home ini ada match properties. Mana yang sudah benar, taruh di sini. Klik kanan atau enter untuk mengakhiri. Gitu ya. Nah, itu kalau kondisi semuanya tertutup enak. Nah, tapi kadang kita juga klik yang ini terbuka gitu ya. Nah, misalnya begini, kita hatch yang luas. Nah, kadang yang RAM-nya kecil itu nanti ngehang nih. Kenapa demikian? Karena lihat nih, di sini ada pohon. Pohon ini too many polygon. Apalagi yang ini juga. Jadi dia mikirnya lama. Apa yang Anda lakukan? Ya sudah. Kalau udah di ini, daripada not responding, sabar aja dulu. Sabar aja dulu gitu. Nah, namanya juga orang sabar, ya harus menunggu. Karena kenapa? Kalau misalnya kita escape, nanti ada kemungkinan untuk dia itu untuk ini untuk not responding. Jadi hasil jerih payah Anda sia-sia nanti. Wah, ternyata bisa. Ya, ternyata bisa. Oke dulu. Kemudian klik ini ya. Sorry salah. Bukan klik match properties.
ini, sini, enter. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya bocor? Bocor itu terjadi karena kenapa? Ini misalnya ada kesalahan sedikit kecil kali ya, misalnya di sini. Ini tanpa sepengetahuan Anda. Aduh, gimana ini? Gimana? Kalau udah tahu bocor dan membuat not responding, jangan diulangi. Yang kita lakukan adalah kita digitasi lagi. Polyline, ya. Klik polyline. Kemudian terus ini, klik ini, klik ini, klik ini, ya. Kita digitasi ya, istilahnya itu ya. Di digitize lagi. Kemudian A untuk arc ya, polyline kita pilih arc ya. Kita pilih yang second point sehingga bisa begini. Oh, ininya masih snapnya itu saya pilih nearest ya, sama midpoint sehingga keluar di sini ya, second point. Dan kita pilih line lagi, klik, 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 kemudian untuk mengakhiri tekan close. Sehingga kita punya poligon tertutup baru. Poligon tertutup baru. Nah, ini kemudian di hatch. Hatch, jangan pick point lagi tapi select. Klik select. Klik ini ya. Tekan enter. Nah, gimana ini? Nah, tinggal match properties lagi. Klik ini. Itu ya. Paham sampai di sini, Mas, Mbak sekalian? Paham, Pak. Oke. Nah, terkadang kita itu pingin ada warnanya. Gimana caranya? Caranya adalah ini harus di-explode. Ya, di-explode dulu aja, nggak apa-apa. Tekan, klik ininya, objeknya. Kemudian kita ketik explode. Tekan enter. Nah, sekarang jadi dia sendiri-sendiri gini. Dia sendiri-sendiri. Nah, kalau seperti itu, nanti Anda tinggal ini, klik hatch. Nah, Anda berpindah ke warna misalnya ya. Ini bukan patternnya, itu adalah solid. Solid warna. Warnanya juga diubah. Anda bisa pilih warna misalnya macam-macam ya. Di sini saya pilih warna misalnya ungu. Kemudian pick point. Ya. Nah, tinggal Anda cari yang mana warnanya mau ungu. Ya. Ini ungu, ini ungu, ungu. Nah, hati-hati yang ini ungu. Ini ungu, ungu. Jadi yang pinggir-pinggirnya itu ungu. Ya. Biasanya kan gitu kan ya. Nah, ungu, ungu, ungu. Oh, ini berarti di sini ya, saya salah ini. Nah, kita harus konsisten dalam membuat pola ya. Seperti itu ya. Nah, misalnya demikian, baru yang di tengah ini kita pakai warna yang sorry, ini oke dulu. Oke, baru setelah itu kita hatch lagi. Yang di tengah misalnya warna ini ya. Misalnya gitu. Dan seterusnya. Nah, misalnya demikian. Nah, ini bocor. Bocor Ctrl Z aja. Nanti tinggal di itu. Ah, bocor lagi. Ctrl Z aja. Cukup di pick point yang nggak bocor. Gitu. Yang bocor jangan.
close dulu. Nah, berarti yang lain tinggal Anda bikin seperti cara tadi ya. Bikin kurva tertutup, kemudian terus di hatch. Ya. Seperti di sini. Ya, ini bocor ya, mungkin karena ada tulisan R tamu tadi itu. Ya, itu untuk menambahkan warna. Coba lihat ini kalau zoom out. Ini harusnya ungunya di sini nih, mohon maaf ini. Bukan di sini, harusnya di sini. Ya. Ada pertanyaan di sini? Pak, kalau lantainya diwarnain begitu berarti apa satu-satu ya Pak dikliknya? Iya, satu-satu. Bisa juga Anda Saya mau ini. tanya, Pak. Ya. Itu kan tadi kalau misalkan tulisannya duluan terus baru diwarnain kan ada beberapa lantai yang bocor. Berarti kalau misalkan untuk mewarnai lantai berarti diwarnai terlebih dahulu baru diberikan tulisan, itu bakal tetap bocor atau enggak, Pak? Enggak. Karena nanti begini, misalnya ya, ini ya. Ini misalnya saya taruh di sini. Kemudian ini juga oh ya, dia taruh di situ dulu kalau itu. Kemudian saya hatch di sini. Saya hatch. Ini hanya adalah pattern. Ya, kemudian saya taruh di sini. Tekan OK misalnya. Kemudian ini disesuaikan dengan ini. Sorry. Ini sudah diexplode ya. Yang ini sesuaikan dengan ini. Nah, kemudian ini Anda pindah nih. Pastikan bahwa dia di atasnya keramik. Kalau misalnya dia di bawahnya keramik, maka Anda klik kiri, klik kanan, order, bring to front. Nah, dia pasti ada di atasnya. Klik kanan, group order, bring to front. Gitu ya, dia ada di atasnya. Gitu, Mas. Ada lagi pertanyaan? Bapak, saya mau nanya Pak. Kan saya nyoba nge-hatch ya Pak lantainya, tapi kayak ngelot lama gitu loh Pak, terus jadinya error Pak. Ya. Apakah terlalu banyak garis di furniture saya Pak? Betul sekali. Jadi Anda ininya seperti ini ya. Misalnya seperti ini. Nah, yang kita lakukan ya tadi itu caranya adalah kita klik ini, ya, kita klik, enter, kemudian terus ini klik, ya. Nah kemudian pakai solid, nah select, ini warna ini, enter. Nah pastikan ini klik, kemudian klik kanan, group order, send to back, karena dia di atasnya udah. Itu ya, bisa ya Mbak? Ya, oke, silakan dicoba-coba. Oke, nah itu cara mensiasati kita bocor itu hatch-nya.